ini kami dari Polda Jawa Barat, khususnya jajaran Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Barat akan menyampaikan terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi, kegiatan pembangunan fisik, konstruksi gedung lanjutan D, F, dan G Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan saat ini, berdasarkan laporan polisi tanggal 25 Oktober 2022, kemudian telah ditindaklanjuti proses penyidikannya, sehingga diketahui diduga ada tindak pidana korupsi, yaitu kegiatan pembangunan fisik, konstruksi gedung lanjutan D, F, dan G RSUD Al Ihsan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2019. Adapun peristiwa dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi ketika PT Gemilang Utama Alen dinyatakan lolos sebagai penyedia barang dan jasa, ya, PBJ. Selanjutnya, berdasarkan penunjukan kegiatan pembangunan gedung, konstruksi gedung lanjutan DF, dan G RSUD Al Ihsan ini dilakukan kontrak tanggal 15 Oktober 2019 dengan nilai kontrak kurang lebih 36.236.691,18, artinya 36 miliar sekian, ya. Dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama kurang lebih 75 hari kalender terhitung sejak tanggal kontrak 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019. Namun pada saat pelaksanaan pekerjaan, PT Gemilang Utama Alen ini tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai dengan progres 100%. Jadi sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian kontrak tanggal 28 Desember 2019, PT Gemilang Utama Alen ini hanya mencapai progres kurang lebih 65,2562%, ya, 65,25 sekian persen. Ini termasuk material onsite atau MOS. Sehingga terhadap PT Gemilang Utama Alen ini kemudian dibayar berdasarkan progres sebesar 23.578.772.749,24. Artinya hanya dibayar dari 36 tadi nilai kontrak kurang lebih 23,5 sekian miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada tanggal 22 September 2023 tentang laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan manajemen konstruksi dan pembangunan fisik konstruksi gedung pelayanan utama lanjutan D, F, dan G Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait lainnya senilai 12.893.148,73 rupiah. Dengan rincian kurang lebih adalah kerugian negara atas pembayaran progres
pekerjaan kepada PT Gemilang Utama Alen selaku penyedia barang atau jasa disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari volume fisik terpasang senilai kurang lebih 12 miliar 117 juta 444.970,85 rupiah. Kerugian negara atas kelebihan pembayaran kepada PT Daya Cipta Dian Rancana selaku konsultan manajemen konstruksi disebabkan karena jumlah yang dibayarkan lebih besar dari progres pekerjaan PT Gemilang Utama Alen senilai 753.177,88 rupiah. Kemudian tersangka saat ini ditetapkan ada 2 orang, ya saat ini hadir 1, yaitu berinisial Saudara MA, ya, pekerjaannya wira swasta, alamatnya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satu lagi ada tersangka yang juga sudah ditetapkan, yaitu Saudara RT, pekerjaannya ASN atau pegawai negeri sipil pada Dinas Provinsi Jawa Barat, alamatnya di Kota Bandar. Yang bersangkutan ini sedang sakit, saat ini sedang dirawat di rumah sakit Immanuel, ya. Sehingga yang saat ini dihadirkan ada 1 orang selaku pelaksana, ya, pekerjaan. Yang satunya tidak hadir. Telah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 40 saksi dan ada 4 ahli, yaitu ahli BPK RI perwakilan wilayah Jawa Barat, kemudian ahli teknik sipil ini Polban, lalu ada ahli LKPP dan ahli keuangan negara. Lalu rekan-rekan sekalian dapat melihat bahwa saat ini ada barang bukti uang senilai 1.837.134 rupiah. Selain itu ada dokumen-dokumen seperti dokumen perencanaan, ya, DPA, RUP, KK, DD, HPS, RKS, dan permohonan lelang. Terus ada juga kopi dokumen lelang sejak pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang. Dokumen pembayaran, ya. Terus laporan hasil pemeriksaan dari BPKRI, lalu laporan hasil audit dari ahli dari Polban, kemudian final report pemeriksaan fisik konstruksi. Undang-undang yang dilanggar yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 dan juga pasal 3-nya, ya. Selain itu juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya yang dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara.